Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Banten merupakan salah satu kesultanan yang masyhur di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya. Dari sisi geostrategis, kekuasaan Kesultanan Banten membentang di wilayah barat Pulau Jawa hingga wilayah Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Dengan menjadi pemegang kedaulatan di Selat Sunda, Banten menjelma menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Samudra Hindia serta menjadi penghubung pintu gerbang menuju kawasan Asia Timur dan juga Pasifik. Oleh karena itu, sangat wajar apabila menyebut Banten sebagai salah satu poros maritim di Asia Tenggara. Supraktino Raharjo dalam bukunya Kota Banten Lama mengelola warisan untuk masa depan menyebutkan bahwa Banten sebagai bandar perdagangan di pesisir utara Jawa bagian barat. Pelabuhan Banten pada masa kejayaannya dikunjungi berbagai kapal-kapal dagang dari seluruh penjuru dunia. Selain sebagai kota bandar, wilayah Banten juga merupakan tanah kelahiran ulama dan kaum santri yang mengobarkan api perlawanan terhadap penjajahan. Dalam catatan Cheng Ho yang ditulis oleh Mahuan terbit pada tahun 1416 yang berjudul Yingyai Senglan atau Catatan Umum Pantai-Pantai Samudra, Banten disebut dengan nama Sunta atau Sunda. Sementara itu, berbagai sumber catatan Cina yang dihimpun oleh Grunfeld, salah satu daerah di Nusantara yang mereka kenal pada masa dinasti Ming adalah Sunla, yang dianggap lafal Cina untuk Sunda. Sumber asing lain yang menyebut nama Banten ialah catatan dari Tom Pires pada tahun 1512 hingga 1515. Seorang apoteker Portugis dari Lisbon, Pires menyebutkan Bantam sebagai salah satu pelabuhan penting kerajaan Sunda di samping Pomdam atau Pontang, Ceguit atau Cigede, Tamgaram, Tanggerang, dan Calapa atau Sunda Kelapa, dan juga Cemano atau Cimanuk. Letak Banten yang berada di dekat Selat Sunda menjadikan kedudukannya sangat strategis, mengingat kegiatan perdagangan di Nusantara dan juga Asia, serta kedudukan barang dengan rempah-rempah di pasar internasional semakin meningkat. Seiring dengan kedatangannya para pedagang Eropa ke wilayah ini. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, Selat Sunda menjadi pintu masuk utama ke Nusantara bagian timur lewat pantai barat Sumatera bagi pedagang-pedagang Muslim dan kemudian bagi para pedagang Eropa yang datang dari arah ujung selatan Afrika dan Samudra Hindia. Hal ini dikarenakan keengganan pedagang-pedagang tersebut karena sistem monopoli Portugis yang dinilai sangat tidak menguntungkan bagi pelayaran mereka. Menurut Profesor Hamka, proses interaksi Banten dengan Islam telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Namun, proses dakwah baru benar-benar berdampak yang signifikan pada masa Wali Songo dan juga pada masa berdirinya Kesultanan Demak. Adapun tokoh utama dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Banten adalah oleh Syarif Hidayatullah, seorang anggota Wali Songo yang berkedudukan di Cirebon. Latar belakang beliau sebagai tokoh yang memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi membuat langkah dakwahnya lebih mudah diterima bagi kalangan masyarakat di sana. Melalui babat Tanah Sunda pada subjudul Jeng Maulana Insan Kamil Sinerang, Kiai Kuwu Cirebon Tuminda, ing Banten. Menurut Agus Sunyoto, setelah kedatangan Sunan Gunung Jati bersama pamannya, Pangeran Cakrabuana, ke ibu kota Pakuan Pajajaran, beliau bertemu dan berhasil mengislamkan Prabu Siliwangi beserta Pangeran Raja Sengara. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati tak lantas kembali ke Cirebon, melainkan melanjutkan perjalanannya menuju ke Banten. Setelah sampai di Banten, Syarif Hidayat dan Sri Mangana, Pangeran Cakrabuana berhasil
mengislamkan Kiai Gedeng Kaunganten beserta pengikut dan seluruh rakyatnya. Setelah masuk Islam, Gedeng Kaunganten sangat mengagumi sosok Syarif Hidayatullah. Ia menilai sosok ini kelak akan membawa kebaikan yang besar bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putrinya yang disebut Nyai Kaunganten. Dari perkawinan mereka, lahirlah dua anak yang diberi nama Ratu Winaon, dalam sumber lain disebut Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin melanjutkan Islamisasi. Setelah Gunung Jati kembali ke Cirebon, ia berdakwah dari satu daerah ke daerah lain yang merupakan tempat-tempat keramat di mana para ajar bersemayam, mulai dari Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, Gunung Asepan, sampai ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Istilah ajar sendiri adalah sebutan yang berasal dari bahasa Jawa kuno atau kawi yang merupakan panggilan bagi para pertapa atau orang-orang yang menjauhkan diri dari keramaian untuk berkholawat. Dalam hal ini, kaum ajar merupakan para pemimpin agama yang bersemayam di tempat-tempat keramat. Pilihan Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan kaum ajar bertujuan untuk melukiskan penguasaan rohani atas wilayah politik Banten Girang. Hal ini dilatar belakangi karena adanya tradisi di wilayah Banten, yaitu bila suatu masyarakat atau golongan rakyat berpindah agama, maka para pemimpin agama yang harus terlebih dahulu memeluk agama baru. Metode ini dirasa cukup efektif untuk dilakukan. Sebagai contoh, ketika Maulana Hasanuddin berdakwah di wilayah Gunung Pulau Sari bersama dengan ayahnya, Sunan Gunung Jati, beliau mengadakan dialog dan mengajak pemimpin agama di sana untuk memeluk Islam. Dialog berjalan dengan cukup alot. Namun, setelah dilakukan beberapa waktu, ajar tersebut mengakui keunggulan ilmu ayah dan anak tersebut sehingga menyatakan diri untuk masuk Islam. Setelah masuknya pemimpin agama mereka, maka selanjutnya seluruh penduduk Gunung Pulau Sari menyatakan masuk Islam dan bersumpah setia kepada Maulana Hasanuddin. Dengan keberhasilan dakwah di Pulau Sari, membuat langkah dakwah di daerah-daerah selanjutnya menjadi relatif tidak seberat yang pertama. Hal ini lantaran kaum ajar di wilayah Gunung Pulau Sari dinilai memiliki kesaktian yang tinggi di antara ajar-ajar yang lainnya. Setelah memiliki banyak pengikut setia dan dirasa memiliki kemampuan militer yang kuat, Maulana Hasanuddin mulai melakukan gerakan politik dengan mencoba menaklukkan penguasa Banten Girang yang berada di pedalaman Banten dengan nama Prabu Pucuk Umun. Menurut sumber kisah lokal, dalam penaklukan Banten Girang terdapat perjanjian bahwa jika Maulana Hasanuddin mampu mengalahkan Prabu Pucuk Umun, dirinya bersedia memeluk Islam dan menyertai
jalur barat Pulau Sumatera dan melewati Selat Sunda, sehingga dengan demikian makin banyak kapal-kapal dagang yang datang ke Banten. Pemindahan ibu kota Banten dari Banten Girang ke Surosowan terjadi pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526 Masehi. Setelah berjalan sekian tahun, Banten yang tadinya hanya sebuah kadipaten kecil, kemudian atas persetujuan Sunan Gunung Jati masuk menjadi negara bagian Kesultanan Demak dengan dinobatkannya Maulana Hasanuddin sebagai raja di Kesultanan Banten pada tahun 1552. Gelar yang diberikan pada Maulana Hasanuddin saat itu adalah Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan. Akan tetapi, pada saat Demak mengalami kekacauan politik dan kekuasaan berpindah ke Pajang, pada tahun 1568, Banten memerdekakan diri dan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.